Shalom, sangat senang sekali bisa berjumpa dengan kami siaran Cahaya Mensinam. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pada saat ini tentunya kita masih merasakan bagaimana perayaan Jumat Agung pada seminggu yang lalu kemudian kita masuk ke dalam suasana Paskah. Tentunya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, Paskah merupakan sebuah kemenangan bagi umat Kristiani. Tetapi apakah benar bahwa pada saat ini kita berada pada posisi kemenangan? Atau kita hanya sekedar merayakan sebuah perayaan yang menjadi rutinitas di mana kita rayakan dari tahun ke tahun? Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin sekali mengajak kita sama-sama untuk belajar dari bagaimana 3 orang yang tergantung di atas kayu salib. Bagaimana 3 orang yang terkutuk karena mereka digantung di atas kayu salib. Tentunya saudara tahu siapa 3 orang itu. Yang jelas di antara kedua orang adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kalau kita melihat bahwa ketiga orang ini secara umum dalam kebiasaan adat orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang brutal. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk karena mereka harus mati tergantung di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu bagaimana dengan Tuhan kita? Apakah dia mati dan seterusnya mati atau bagaimana? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya ingin kita sama-sama membaca dari kitab Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-39 sampai dengan 43. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pemirsa Cahaya Mensinam, pada kesempatan ini saya memberi tema dalam keadaan sekarat, kasihnya tetap mengalir. Tentu kita tahu bagaimana percakapan antara ketiga orang ini. Yesus berada di antara kedua penyamun. Dan saudara tahu, dalam percakapan mereka kita semua melihat dengan nyata bahwa ketiga orang itu terpaku, terikat. Artinya kaki tangan mereka terikat semuanya, terpaku. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saudara perhatikan, dari antara kedua penyamun itu salah seorang berkata, dia menghujat Yesus Kristus, dia menghina Yesus Kristus, dan dia berkata, "Kalau engkau anak Allah, bebaskan kita bersama-sama, lepaskan kita bersama-sama." Tetapi yang satu mengatakan, "Mengapa engkau menghina Tuhan? Memang kita pantas untuk menerima hukuman ini, sebab kita adalah orang-orang yang berdosa." Nah, saudara perhatikan, dari kedua orang penyamun ini, dua-duanya orang berdosa. Ya, sedangkan Tuhan Yesus dipaku, disalib tanpa dosa. Nah, saudara melihat, saya mau katakan bahwa betapa besar kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tentu kalau kita berkata kasih sangat mudah, tetapi untuk menyatakannya, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mudah, saudara-saudaraku. Ya, kasih kita boleh berkata tapi tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi kita melihat di dalam konteks ini
Bagaimana kita melihat Yesus Kristus yang adalah kasih itu menyatakan kasih kepada kedua orang yang dalam keadaan sekarat. Padahal kalau kita melihat Tuhan Yesus juga sekarat, saudaraku, sebab dia harus mati. Nah, apa yang terjadi, saudara, dalam percakapan ketiga orang ini? Kita melihat, dan saya pikir kita perlu ingatkan kembali, bahwa kalau ketiga orang ini ada di dalam keadaan yang terikat, ya, terpaku. Tapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kedua orang ini dengan sangat adil. Arti kata bahwa seseorang yang menghujat Tuhan, Tuhan tidak berkata apa-apa kepada dia. Karena perkataannya dia adalah perkataan yang menghujat Tuhan. Tetapi yang satu, perkataan yang dimana dia juga tahu bahwa dia adalah orang berdosa, tapi dia tidak menghujat Tuhan. Malah dia memohon belas kasihan Tuhan kepada dirinya. Nah, saudara perhatikan, dari kedua orang ini, kita melihat bahwa dua-duanya terikat, kaki tangannya terikat. Tetapi ada satu bagian yang tidak terikat kepada ketiga orang ini, termasuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kira-kira saudara tahu apa yang tidak terikat? Saya mau katakan bahwa saudara perhatikan, yang tidak terikat adalah lidah mereka. Kaki tangan terikat, terpaku, tetapi lidah mereka tidak terikat, saudaraku. Dan tentunya sebagai orang percaya, kita tahu persis bagaimana Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 9, bahwa aku menaruh kuasaku ke dalam mulutmu, ke dalam lidahmu. Sebab itu saudara-saudaraku, tentunya harus kita sadari, selaku orang percaya, kita memiliki kuasa yang spesial, yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam mulut kita, di dalam lidah kita. Nah, oleh sebab itu, dari kedua perkataan penyamun ini membawa mereka kepada akibatnya. Saudara, kita melihat dan kita boleh jujur bahwa seorang penyamun yang menghujat Tuhan, dia tidak memperoleh apa-apa dari perkataan-perkataannya. Tetapi justru kalau kita lihat jujur, dia mendapat penghukuman kekal. Sedangkan yang satu berkata, Tuhan, jikalau kerajaanmu datang, ingatlah aku. Dan jawab Yesus pada ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara perhatikan, dari dua orang dalam perkataan ini, yang satu punya perkataan mendatangkan hukuman, tetapi yang satu mendatangkan berkat. Nah, kita melihat bahwa keadaan sekarat itu terjadi kepada ketiga-tiganya. Tuhan Yesus juga ada dalam keadaan sekarat. Tetapi di dalam keadaan yang sekarat itu, saudara perhatikan, dia bisa mengalirkan kasih-Nya kepada orang yang sekarat juga. Ya, itulah kasih yang murni. Itulah kasih agape. Kasih bukan karena buat-buat, karena mencari muka, tapi sungguh-sungguh kasih yang dari dalam hati yang murni. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah. Dalam keadaan sekarat, dia tetap memperhatikan orang yang sekarat. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya hari ini? Hari ini kita bebas, kita lepas. Kaki tangan kita tidak terikat, saudara-saudaraku. Ya, kita bebas. Tapi saya mau katakan bahwa kaki tangan kita tidak terikat, tetapi lidah kita terikat, saudara-saudaraku. Mengapa saya katakan lidah kita terikat? Sebab kalau lidah kita terikat, tentunya lidah kita akan kita pergunakan untuk memberkati orang. Ya, akan menolong orang. Bukan kita memakai lidah kita untuk caci maki, menghina orang. Bahkan kalau lidah kita tidak terikat, tentunya kita akan mewartakan Injil Yesus Kristus kepada dunia ini.
Tapi hari ini bagaimana saudara? Saudara jangan katakan, itu kan bagiannya Bapak Pendeta. Saya mau katakan, jika saudara berkata seperti itu adalah sebuah kekeliruan yang terjadi di dalam diri Anda. Saya mau katakan saudara, pendeta hanya status saja. Tetapi tugas untuk memberitakan Injil Yesus Kristus adalah kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tentu saudara juga orang percaya. Saudara percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan memberitakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu adalah tugas kita bersama. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudaraku, semua pemirsa Cahaya Mansinam dimanapun Anda berada pada saat ini, kita jangan keraskan hati kita, tapi mari kita introspeksi diri kita. Benarkah kita pengikut Kristus? Benarkah kita mengasihi Kristus? Sudahkah kita melakukan bagian kita dengan memberitakan Injil Yesus Kristus kepada dunia ini? Atau belum? Kita melihat bahwa Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk mengerjakan itu. Bukan berarti bahwa dia hanya memerintah, tetapi apa yang dia minta kepada kita, ia juga lakukan sampai akhir hidupnya. Di dalam keadaan yang sekarat sekalipun, dia tetap memberitakan Injil kerajaan surga itu. Nah, mari saudara-saudaraku, saya pikir kalau kita mengasihi Yesus Kristus, tentunya kita akan melakukan dengan ketaatan, mengerjakan apa yang ia inginkan. Saudara, seringkali kita juga salah mengerti. Kalau kita menyampaikan kebenaran Injil Yesus Kristus, kita berpikir bahwa kita harus berkhotbah, bahwa kita harus menghafal banyak ayat Alkitab, lalu kita akan memberitakan itu kepada orang. Saudara keliru sekali. Bukan kayak itu. Saudara harus pahami dan sadari bahwa saudara adalah Injil yang terbuka. Anda adalah surat-surat yang transparan. Oleh sebab itu, dari kehidupanmu setiap hari, Anda harus memberitakan kebenaran itu. Saya mau katakan, kalau saudara masuk dalam gereja, maafkan saya, kita yang ada dalam gereja umumnya adalah orang-orang yang munafik. Ya, maafkan saya. Sebab kalau kita masuk gereja, tentu kita akan berpenampilan dengan pakaian yang luar biasa, dengan gaya yang luar biasa. Kita ketemu dengan saudara kita akan berkata, Shalom, Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tetapi begitu kita keluar dari rumah ibadah, kelihatan aslinya kita kembali. Saya mau katakan bahwa saudara, pelayanan yang sebenarnya bukan di dalam gereja, tapi di luar sana, saudaraku. Bagaimana saudara Anda terlibat dalam semua tugas pekerjaan, dimulai dari rumah tanggamu. Kalau Anda seorang pelayan Kristus, tentunya saudara akan tahu aturan. Bagaimana kalau saudara berdiri sebagai seorang suami, maka saudara akan mengasihi istri. Saudara akan menuntun istri dan anak-anakmu, sebab saudara adalah imam. Kalau saudara seorang istri, tentunya saudara akan menghormati suami. Karena saudara ditempatkan Tuhan di dalam rumah tanggamu sebagai istri penolong, bukan perongrong. Nah, oleh sebab itu, kalau saudara tidak mengenal kebenaran, saudara akan menuntut terus sang suami. Maka saudara tidak bisa menjadi seorang istri, seorang ibu yang mengasuh anak dalam kebenaran. Kalau saudara ada di tempat pendidikan, di sekolahan, tentu saudara harus tahu fokus saudara. Di mana saudara harus bisa memfokus untuk belajar dengan benar. Artinya bahwa saudara harus mengatur waktu yang tepat. Dari bukan waktumu hanya untuk bermain game dan sebagainya. Kalau saudara lupa untuk belajar, yang mengakibatkan saudara punya nilai-nilai anjlok, tidak berhasil dengan baik. Kalau saudara berada di tempat pekerjaan, saya bangga dengan kru daripada Cahaya Mansinam. Mereka akur, mereka sepakat, itu luar biasa. Tetapi saya mau ingatkan kepada mereka juga dan termasuk saudara. Kalau saudara pengikut Yesus Kristus, maka saudara harus bekerja secara disiplin waktu, on time. Dan lebih daripada itu, saudara harus bekerja dengan kejujuran. Sebab pada saat saudara melakukan hal seperti itu, maka saudara akan melihat kasih Kristus nampak dari hidup Anda. Itu yang sedang dibutuhkan oleh dunia hari ini. Ya,
banyak orang melupakan kasih Kristus dengan melakukan segala kejahatan, melakukan segala tipu daya si jahat yang diberikan kepada mereka dan mereka mau melakukannya. Saya berpikir saudara, kalau kondisi saudara hari ini, maka saudara harus bertobat. Ya, saudara harus bertobat, kembali dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itu saya kembali saudara, kita melihat dalam keadaan sekarat, kasih Kristus tetap mengalir bagi orang yang ada dalam keadaan sekarat. Itulah kasih yang murni. Dunia tidak bisa memberikannya. Dan kita lihat pembuktian bahwa Yesus Kristus memberikan kasih yang murni. Dia bangkit dari antara orang mati. Hari Minggu kemarin kita baru merayakan Paskah, merayakan kemenangan, di mana Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita sanjung adalah Tuhan yang hidup. Sebab itu selalu Tuhan melarang kepada kita menyembah kepada berhala-berhala. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan hari ini kematian di atas kayu salib membuat tirai bait suci terbelah. Artinya bahwa tidak ada lagi perantara yang harus kita pakai untuk datang kepada Yesus Kristus. Sebab dia adalah imam besar sendiri dan dia siap untuk menerima kehadiran saudara dan saya. Apapun keadaan, kita langsung datang kepada Tuhan. Ya, langsung datang kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, sebab manusia sia-sia, manusia terbatas, termasuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, pentingnya di dalam kondisi ini, dalam keadaan seperti ini, mari saya mau ngajak nomor satu, kita saudara ampuni diri kita sendiri. Baru kita bisa mengampuni orang lain. Dalam keadaan seperti itulah kita bisa datang dengan segenap hati kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur dan terima kasih. Sebab kematian-Mu bukan sebuah sandiwara, tetapi kematian-Mu karena Engkau sungguh mengasihi kami. Di dalam keadaan terpuruk, di dalam keadaan kami masih berada dalam lumpur dosa, Engkau datang mengangkat kami. Bukan kondisi kami dalam keadaan yang baik, tapi kami berada dalam kondisi dosa. Engkau mengangkat kami karena kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau membayar kami bukan dengan emas dan perak, tapi Engkau membayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, sebab kasih setia-Mu memberikan kami kehidupan yang kekal. Kalau Engkau boleh memberkati dalam keadaan sekarat, Engkau boleh memberkati hamba yang sekarat juga. Kami juga akan merasakan hal itu Bapa, bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Hamba tetap berdoa bagi TVRI Papua Barat di dalam kegiatan Mansinam. Tuhan berkati apa yang mereka lakukan, bukan menjadi sebuah rutinitas. Memang betul Tuhan bahwa itu adalah tugas mereka, tetapi hamba mohon agar kuasa, otoritas, wibawa-Mu turun bagi mereka juga ya Allah. Memberkati para pemimpin yang ada di dalam. Berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi panutan kepada semua rekan-rekan kerja yang ada di dalamnya. Bapa, terima kasih semua kru-kru yang sudah bekerja dari pagi sampai malam dalam jerih payah mereka. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan kepada mereka. Pulihkan semua kekuatan kesehatan mereka ya Allah, dan bawa mereka dalam keberhasilan. Berkati setiap pribadi mereka, bahkan bagi mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan berkati istri mereka, berkati suami mereka, berkati anak-anak mereka, dan semua yang dipercayakan kepada mereka Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, hamba percaya bahwa Paskah yang telah kami rayakan adalah kemenangan bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Bahkan pada saat ini Tuhan,
kebenaran firman yang telah hamba sampaikan, hamba percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar setiap kami yang mendengarnya, semua pemirsa Cahaya Mansinam, dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati Anda, Tuhan mengasihi Anda lewat siaran Cahaya Mansinam ini. Biar jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Bawa kami tetap dalam ketaatan dan kesetiaan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, hamba berdoa supaya semua orang percaya, mengerti fungsi tugas tanggung jawab mereka untuk menyatakan kasih Kristus, untuk menyatakan, memberitakan Injil Kerajaan Surga dimanapun, kemanapun mereka pergi, kepada banyak orang di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami bersyukur untuk waktu ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhir sudah siaran rohani Cahaya Mansinam pada saat ini. Kita akan berjumpa pada kegiatan yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam Yesus Kristus.